Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa IAIN Tulungagung dari program studi Ekonomi Syariah. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai kewajiban pembukuan dan pencatatan, serta pemeriksaan dalam pajak. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Alvina Jauharoh dengan NIM 409 dan dua teman saya yaitu Amiruddin Firdaus dengan NIM 446 dan juga Aruma Ainun Muiz dengan NIM 437. Yang pertama, kita bahas tentang kewajiban pembukuan atau pencatatan. Sebelumnya, kita ketahui dulu definisi dari pembukuan dan pencatatan. Menurut pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan, yaitu berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Sedangkan pencatatan, menurut pasal 29 ayat 9 Undang-Undang KUP, pencatatan adalah suatu data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Lalu, siapa sih yang wajib melakukan pembukuan dan pencatatan? Yang wajib melakukan pembukuan, yang pertama, wajib pajak badan, dan yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800 juta. Sedangkan yang wajib melakukan pencatatan adalah yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800 juta. Dan yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya ada syarat penyelenggaraan pembukuan, yaitu yang pertama, diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang disetujui oleh Menteri Keuangan. Dan yang ketiga, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Yang keempat, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Dan yang terakhir, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Kemudian ada syarat penyelenggaraan pencatatan. Syaratnya ada 3. Yang pertama, pencatatan harus menggambarkan peredaran atau penerimaan bruto dalam jumlah penghasilan bruto yang diterima dan juga penghasilan yang bukan objek pajak atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Dan yang kedua, bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari 1 jenis usaha atau tempat usaha, pencatatan harus menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha yang bersangkutan. Dan yang ketiga, selain kewajiban pencatatan, wajib pajak orang pribadi harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban. Selanjutnya, kerahasiaan pembukuan dan pencatatan serta sanksi. Pembukuan yang diselenggarakan oleh wajib pajak pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak pemeriksa pajak, maka kerahasiaan atau kewajiban untuk merahasiakan pembukuan itu ditiadakan atau digugurkan. Menurut pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang pertama, memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Dan yang kedua, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain.
Penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah. Yang boleh menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah adalah yang pertama, wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing. Yang kedua, wajib pajak dalam rangka kontrak karya. Dan yang ketiga, wajib pajak dalam rangka kontrak kerjasama. Dan yang keempat, bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau menurut P3B. Selanjutnya, wajib pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian atau seluruhnya di Bursa Efek Luar Negeri. Dan yang keenam, kontrak investasi kolektif. Dan yang ketujuh, wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak yang dimiliki atau dikuasai perusahaan induk yang mempunyai hubungan istimewa sesuai pasal 18 ayat 4 huruf A dan B Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya, tata cara pengajuan penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar oleh wajib pajak harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan, kecuali wajib pajak dalam rangka kontrak karya atau kontrak kerjasama. Izin tertulis tersebut diajukan paling lambat 3 bulan, yaitu sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar tersebut dimulai. Dan yang kedua, sejak tanggal pendirian bagi wajib pajak baru untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak pertama. Kemudian, sanksi bagi wajib pajak yang tidak mengadakan pembukuan atau pencatatan, yaitu pajak yang terutang ditetapkan dengan SKP, ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dan khusus untuk PPh pasal 29 ditambah kenaikan sebesar 50%. Selanjutnya, kewajiban perpajakan. Seorang wajib pajak harus wajib melakukan pendaftaran nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Dan yang kedua, menghitung besar pajak yang terutang. Dan selanjutnya, membayar pajak. Dan yang terakhir, melaporkan SPT pajak tahunannya. Konversi satuan mata uang dolar. Penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat untuk pertama kali dilakukan dengan bertitik tolak dari neraca akhir tahun buku sebelumnya, atau dalam mata uang rupiah, yang dikonversikan ke mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs. Yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, yang pertama, pajak penghasilan pasal 25 ayat 1, 2, 4, dan 6. Diatur juga dalam pembayaran pajak penghasilan pasal 25 dan 29. Selanjutnya adalah materi pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Sedangkan definisi pemeriksaan dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tentang tata cara pemeriksaan pajak pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, beberapa istilah dalam pemeriksaan pajak. Banyak wajib pajak yang pernah menjalani pemeriksaan pajak dalam rangka pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan perpajakan. Namun pada umumnya wajib pajak masih mengetahui sepenuhnya berbagai istilah yang sering dipakai dalam pemeriksaan pajak. Berikut ini adalah istilah-istilah yang sering dipakai dalam pemeriksaan pajak. Yang pertama adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KUP, adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
Yang kedua, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang menghimpun, mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional. Yang ketiga adalah pemeriksaan lapangan, adalah pemeriksa yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, dan atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya, pemeriksaan kantor, pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Pajak. Selanjutnya, pemeriksaan pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Selanjutnya, tanda pengenal pemeriksa pajak adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum pada kartu tanda pengenal tersebut sebagai pemeriksa pajak. Kemudian, surat perintah pemeriksaan adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan yang penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak. Selanjutnya, data yang dikelola ialah secara elektronik dan adalah data yang bentuknya elektronik yang dihasilkan oleh komputer atau pengolahan data elektronik lainnya dan disimpan dalam disket, compact disk, tape backup, hard disk, dan media penyimpanan elektronik lainnya. Kemudian ada penyegelan, tindakan penempelan kertas segel dalam rangka pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan atau tidak bergerak yang digunakan atau patut juga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku, catatan, dokumen termasuk data dikelola secara elektronik dan benda-benda lain. Selanjutnya, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan adalah surat yang berisi tentang hasil pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara jumlah pokok pajak, dan pemberian hak wajib pajak untuk hadir dalam pelaksanaan akhir hasil pemeriksaan. Kemudian ada pembahasan hasil pemeriksaan atau closing conference adalah pembahasan antara wajib pajak dan pemeriksa pajak atas temuan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan akhir hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui. Kemudian ada tim membahas, adalah tim yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian ada kertas kerja pajak. Kertas kerja pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh pemeriksa pajak. Yang selanjutnya, penghasilan kena pajak tidak dapat dihitung, yaitu pemeriksa pajak tidak dapat melakukan pengujian dalam rangka penghitungan besarnya penghasilan kena pajak dengan prosedur sesuai dengan standar pelaksanaan pemeriksaan. Selanjutnya, laporan hasil pemeriksaan, yaitu laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak. Selanjutnya ada pemeriksaan ulang, adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak untuk jenis pajak dan masa tahun ya pihak pajak yang telah diperiksa pada pemeriksaan sebelumnya. Selanjutnya ada jangka wajib pembahasan akhir hasil pemeriksaan, adalah jangka waktu yang diberikan pada pemeriksa pajak untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan wajib pajak yang dihitung sejak tanggal penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak sampai dengan tanggal penandatangan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Selanjutnya ada kuesioner pelaksanaan, adalah formulir yang berisikan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan. Kemudian ada pemeriksaan bukti permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
Selanjutnya, tujuan pemeriksaan pajak. Tujuan dari pemeriksaan pajak ialah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Di antaranya harus dilakukan dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan restitusi sebagaimana dimasukkan dalam pasal 17B Undang-Undang KUP. Yang kedua, dapat dilakukan dalam hal wajib pajak ialah menyampaikan SPT/LB termasuk yang telah memberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Yang kedua, menyampaikan SPT rugi. Yang ketiga, tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran. Yang keempat, melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, dan pembubaran usaha. Yang kelima, wajib pajak UP yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi serta ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya ada tujuan lain yaitu A. Pemberian NPWP secara jabatan, B. Penghapusan NPWP, C. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, D. Wajib pajak mengajukan keberatan, E. Mengumpulkan beban guna menyusun norma perhitungan penghasilan neto, F. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN, G. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak, dan yang terakhir H. Memenuhi pemerintahan informasi dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda. Selanjutnya, ruang lingkup dan kriteria pemeriksaan pajak. Ruang lingkup pemeriksaan pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah berdasarkan periode pencatatan, yang kedua berdasarkan jenis pajaknya. Berdasarkan periode pencatatan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah satu atau beberapa bulan, yaitu ruang lingkup untuk menguji kewajiban pemungutan atau pemotongan seperti PPN, PPNBM, PPh pasal 21, PPh pasal 22, 23, 26, dan PPh pasal 4. Yang kedua, bagian tahun pajak atau tahun pajak menguji kewajiban PPh badan atau PPHOP tidak terlalu 12 bulan. Contohnya seperti bulan Mei sebuah perusahaan dibubarkan dan likuidasi bulan Agustus, maka pemeriksaan tahun tersebut disebut bagian tahun pajak. Yang kedua, berdasarkan jenis pajaknya dibagi menjadi tiga. Yang pertama satu jenis pajak, yang kedua beberapa jenis pajak, yang ketiga seluruh jenis pajak. Pemeriksaan pajak bisa dilakukan dengan dua kriteria berdasarkan latar belakang alasan yang dilakukan pemeriksaan, yaitu yang pertama ada pemeriksaan rutin. Pemeriksaan pajak rutin ini dilakukan karena berhubungan dengan pemenuhan hak atau pelaksanaan kewajiban perpajakan WP, antara lain yang pertama menyampaikan SPT tahunan PPh atau SPT masa PPN yang menyatakan LB restitusi. Yang kedua, menyampaikan SPT tahunan PPh atau SPT masa PPN yang menyatakan LB tidak disertai pemohon pengembalian kelebihan. Yang ketiga, menyampaikan SPT masa PPN LB kompensasi. Yang keempat, sudah mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Yang kelima, penyampaian SPT rugi. Yang keenam, melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi atau akan meninggalkan Indonesia selamanya. Yang terakhir, melakukan perubahan tahun buku, metode pembukuan, dan penilaian aktiva tetap. Pemeriksaan yang kedua ialah pemeriksaan khusus. Pemeriksaan pajak khusus ini dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko yang menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan khusus dijalankan dengan mengacu pada beberapa ketentuan seperti yang pertama, berdasarkan analisis risiko yang dibuat berdasarkan profil wajib pajak atau data internal lainnya, serta data eksternal, serta manual ataupun komputerisasi. Yang kedua, ruang lingkupnya dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak. Dan yang ketiga, pemeriksaan menggunakan pemeriksaan lapangan. Selanjutnya, jangka waktu pemeriksaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Yang kedua, pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang selama 6 bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat pemanggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya, standar pemeriksaan.
Standar pemeriksaan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada standar umum. Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak dan mutu pekerjaannya. Pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa pajak yang pertama telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama. Yang kedua, jujur bersih dan tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara. Yang ketiga, taat terhadap berbagai ketentuan Perpu termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan. Dan yang terakhir, jika diperlukan pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli di luar DJP yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Standar pemeriksaan yang kedua ialah standar pelaksanaan pemeriksaan yang terdiri dari A. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului oleh persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan dapat mendapat pengawasan yang seksama. B. Luas pemeriksaan atau audit scope ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan oleh percocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan. C. Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan Perpu perpajakan. D. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim. E. Pemeriksa pajak dapat dibantu oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan pemeriksa pajak, baik yang berasal dari DJP maupun berasal dari instansi di luar DJP yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak sebagai teknik ahli seperti penerjemah bahasa, ahli bidang ilmu teknologi, dan pengacara. F. Apabila diperlukan pemeriksaan untuk penguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama apabila tim pemeriksa dari instansi lain. G. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor DJP, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, tempat tinggal wajib pajak, atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. Pemeriksaan dilakukan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilakukan di luar jam kerja. I. Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan atau KKP. Dan yang terakhir J. Laporan hasil pemeriksaan LHP digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan atau surat tagihan pajak. Lanjutan dari standar pelaksanaan pemeriksaan yaitu kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan harus didokumentasikan dalam bentuk kegiatan kerja pemeriksaan atau KKP dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kertas kerja KKP harus disusun oleh pemeriksa pajak yang berfungsi sebagai 1. Bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan. 2. Bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak mengenai temuan pemeriksaan. 3. Dasar pembuatan laporan hasil pemeriksaan. 4. Sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberadaan atau banding yang diajukan oleh wajib pajak. 5. Referensi untuk pemeriksaan berikutnya. Yang kedua, kertas kerja pemeriksaan KKP harus memberikan gambaran mengenai 1. Prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan. 2. Data, keterangan, dan atau bukti yang diperoleh. 3. Pengujian yang telah dilakukan. Dan yang terakhir 4. Kesimpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pemeriksaan. Standar pemeriksaan yang ketiga ialah standar pelaporan hasil pemeriksaan yang terdiri dari A. Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan harus dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan atau LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan. B. Laporan hasil pemeriksaan LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung tentang temuan yang kuat tentang ada atau tidaknya penyimpangan terhadap Perpu perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan. C. Laporan hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain mengenai 1. Penugasan pemeriksaan. 2. Identitas wajib pajak. 3. Pembukuan atau pencatatan wajib pajak. 4. Pemenuhan kewajiban perpajakan. 5. Data informasi yang tersedia.
6. Buku dan dokumen yang dipinjam. 7. Materi yang diperiksa. 8. Uraian hasil pemeriksaan. 9. Ikhtisar hasil pemeriksaan. 10. Perhitungan pajak terutang. Dan yang terakhir, simpulan dan usul pemeriksa pajak. Kertas kerja pemeriksaan pajak. Kertas kerja pemeriksaan atau audit working papers meliputi semua berkas yang dikumpulkan selama berlangsungnya pemeriksaan sebagai bukti telah dilaksanakan prosedur pemeriksaan dan telah diikutinya standar pemeriksaan. Berkas-berkas pemeriksaan akuntan publik dipisahkan sesuai masa berlakunya, yaitu berkas dalam tahun berjalan current file dan berkas permanen file. Sehubungan berkas pajak umumnya dikategorikan dengan berkas induk dan anak berkas. Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kertas kerja pemeriksaan wajib disusun oleh pemeriksa pajak dan berfungsi sebagai A. Bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan. B. Bahan dalam melaksanakan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak mengenai temuan pemeriksaan. C. Dasar pembuat laporan hasil pemeriksaan. D. Sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh wajib pajak. E. Referensi untuk pemeriksaan berikutnya. Kedua, kertas kerja pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai A. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan. B. Data, keterangan, dan atau bukti yang diperoleh. C. Pengujian yang dilakukan. D. Kesimpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pemeriksaan. Kewajiban pemeriksaan pajak. Sebagai kewajiban bagi pemeriksa pajak dikelompokkan dalam jenis pemeriksaannya, yaitu yang pertama pemeriksaan lapangan, yang kedua pemeriksaan kantor. Yang pertama pemeriksaan lapangan, yaitu A. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada wajib pajak. B. Memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan kepada wajib pajak pada waktu melakukan pemeriksaan. C. Menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak. D. Memperlihatkan surat tugas kepada wajib pajak apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan. E. Menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak. F. Memberikan hak hadir pada wajib pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan. G. Melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. H. Mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 7 hari sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan. I. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan. Yang kedua, pemeriksaan kantor, yaitu A. Memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan kepada wajib pajak pada waktu pemeriksaan. B. Menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak yang akan diperiksa. C. Memperlihatkan surat tugas kepada wajib pajak apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan. D. Memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada wajib pajak. E. Melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan apabila wajib pajak hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan. F. Memberi petunjuk pada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. G. Mengembalikan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dan wajib pajak paling lama 7 hari sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan. H. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya
oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan. Hak wajib pajak dalam pemeriksaan. Hak wajib pajak selama proses ini meliputi 1. Meminta tanda pengenal pemeriksa dan surat pemerintah pemeriksaan kepada pemeriksa pajak. 2. Meminta surat pemberitahuan pemeriksaan pajak. 3. Meminta penjelasan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada pemeriksa pajak. 4. Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen secara rinci. 5. Meminta rincian dan penjelasan yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan surat pemberitahuan atau SPT untuk ditanggapi. 6. Memberikan sanggahan terhadap koreksi-koreksi yang dilakukan pemeriksa pajak dengan menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan sah dalam rangka closing conference. 7. Meminta petunjuk mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubung dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 8. Menerima buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang dipinjam oleh pemeriksa pajak selama proses pemeriksaan secara lengkap paling lama 14 hari sejak selesainya proses pemeriksaan. Kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan, yaitu 1. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan kantor sesuai dengan waktu yang ditentukan. 2. Memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan. 3. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu. 4. Memberikan keterangan secara tertulis maupun lisan yang diperlukan oleh pemeriksa selama proses pemeriksaan. 5. Menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila wajib pajak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan. 6. Menandatangani berita acara hasil pemeriksaan bila wajib pajak tidak seluruhnya menyetujui hasil pemeriksaan tersebut. 7. Menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan apabila wajib pajak wakil kuasanya menolak membantu kelancaran pemeriksaan. 8. Memberi kesempatan pada pemeriksa untuk melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu. Pemberitahuan hasil pemeriksaan. Pemeriksaan merupakan rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan. Maka, bagi kepentingan wajib pajak ataupun pemeriksa pajak setidaknya memperhatikan 1. Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang terdiri atas seorang supervisor, ketua seorang tim dari seorang atau beberapa anggota tim. 2. Surat perintah pemeriksaan pajak atau SP3 untuk masa atau tahun pajak tertentu. 3. Surat panggilan diterbitkan oleh unit pelaksana pemeriksaan pajak yang dikirimkan kepada wajib pajak dalam jangka waktu 3 hari setelah SP3 ditertibkan dan wajib pajak harus memenuhi panggilan tersebut. 4. Wajib pajak harus memenuhi kewajiban peminjaman buku dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha, dan apabila terjadi penolakan, pemeriksa harus membuat berita acara tidak dipenuhinya peminjaman buku dan dokumen. 5. Setiap prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksaan dituangkan dalam KKP. Setelah dilakukan penelaahan, akan dijadikan dasar penyusunan konsep dan LPP dan diberitahukan kepada wajib pajak secara tertib dengan menggunakan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP yang dilampirkan daftar temuan perusahaan. Wajib pajak akan menanggapi SPHP dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SPHP. Apabila wajib pajak menyetujui, seluruhnya harus menandatangani SPHP, lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan, dan berita acara persetujuan hasil pemeriksaan. Sebaliknya, dalam hal wajib pajak tidak
menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan, maka wajib pajak harus mengisi, menandatangani, dan menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan dengan dilampiri bukti-bukti pendukung sanggahan dan penjelasannya. Pada bagian terakhir, yaitu setelah membuat berita acara hasil pemeriksaan, pemeriksa menyusun LPP sebagai laporan hasil pemeriksaan dan menerbitkan nota perhitungan pajak terutang. Pemeriksaan tujuan lain tetap mengacu pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa yang menjadi tujuan pemeriksaan pajak di samping untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak juga untuk tujuan lain. Ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan pencocokan atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain: 1. Pemberian nomor pokok wajib pajak atau NPWP secara jabatan. 2. Penghapusan NPWP. 3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP. 4. Wajib pajak mengajukan keberatan. 5. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma perhitungan penghasilan neto. 6. Pencocokan data dan atau alat keterangan. 7. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. 8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN. 9. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. 10. Penentuan saat produksi dimulai atau perpanjangan jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan. 11. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda. Pelaksanaan perumusan untuk tujuan lain ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan kantor mempunyai jangka waktu paling lambat 7 hari dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 14 hari dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Sedangkan pemeriksaan lapangan untuk tujuan lain paling lama adalah 2 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 bulan atau total paling lama 4 bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.